Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, pengurus masjid jamaah yang insya Allah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ungkapan tertinggi dan yang pertama kita ungkap di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, karena nikmat Allah yang melimpah dan harapan dari sekian pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah upaya menyadarkan diri betapa nikmat Allah melimpah, dan kemudian kalau bersyukur tersebut Allah menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam pun, disengaja atau tidak tentunya, niat atau tidak rasanya, kita berharap karena memang sudah menjadi kebiasaan untuk bisa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan harapan dan asa kita yang tidak pernah berhenti untuk berharap agar satu masa kiamat nanti Allah bisa mempertemukan kita dengan Nabi dan meraih syafaatnya, dan mudah-mudahan salawat itulah yang akan menjadi kendaraan kita untuk menjumpainya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, setelah 2 bulan yang lalu saya menjelaskan tentang tafsir surat Al-Falaq dengan surat An-Nas yang dinamakan cukup populer dengan surat Al-Mu'awwidzatain, 2 surat mohon perlindungan kepada Allah. Maka naik sekarang kita ke urutan berikutnya, kita akan mencoba menyelami firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, atau yang orang tua dulu lebih populer dengan kulhu. Nah, kalimat ataupun firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ini bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia itu, Allahu, Allah, ahadun, yang maha esa. Allahu, Allah, as-samadu, tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak beranak atau tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia pun tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, yang setara, ahadun, satupun di alam semesta ini. Bagaimana kemudian ulama mengurai berkaitan dengan maksud ayat ini? Saya tidak berpendapat, tetapi saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan para ahli yang saya catatkan, kemudian saya coba bagikan di kesempatan pagi hari ini. Masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pertama, ulama mempersoalkan dan mendiskusikan soal qul huwallahu ahad, qul huwa gitu. Katakanlah wahai Muhammad, dia itu Allahu, Allah, ahadun, yang maha esa. Pertama begini, kalau ada kata huwa, bagi orang yang mondok ataupun mungkin pesantren pasti dia tahu ini isim domir gitu. Domir itu kan kata ganti. Seharusnya kata ganti itu muncul, ada yang digantikan lebih dulu baru ada kata ganti. Gitu kan?
Ya, contohnya gini, Muhammad itu datang. Ada kata Muhammad itu datang. Kemudian dia menunggang kuda. Baru Muhammad itu diganti dengan dia menunggang kuda. Begitu kan? Ya. Nah, nggak mungkin ada sebuah kalimat dia menunggang kuda. Siapa yang menunggang kuda itu? Kalau ada kalimat pertamanya saja sudah dia menunggang kuda, kita akan kebingungan siapa si penunggang kuda ini. Tapi kalau Muhammad datang, dia bukan siapapun, dia adalah domir yang kembali kepada Muhammad, gitu, yang datang itu. Nah, itu domir. Sekarang coba, kita mungkin tidak memperhatikan, tapi di kalangan ulama diperhatikannya luar biasa. Katakanlah dia, siapa coba dia ini? Kalau ada kata Allah baru dikatakan dengan kata dia, wajar. Tapi ini Allahnya malah belakangan. Qul huwa Allahu. Semestinya Allah huwa, mestinya Allah itu dia, baru dianya pengganti kata Allah. Mestinya begitu. Tapi ini Qul katakan dia itu Allah, muncul tiba-tiba kata domir yang gantinya kemana gitu. Akhirnya para ulama tafsir menyimpulkannya begini, kenapa ada kata ganti sebelum ada yang digantikan? Maka salah satu jawaban yang paling memuaskan saya, mereka bilang begini, atau ulama bilang begini, saking Allah itu dikenal, saking Allah itu diketahui, saking Allah itu ada, meskipun kata domirnya muncul duluan menggantikan Allah, karena dia sudah dipastikan adanya Allah gitu. Ya, kalau kita nggak tahu dia kembali kepada kemana, tapi kalau ini sudah dipastikan dia itu Allah. Saking jelasnya Allah itu tidak bisa ditutupi oleh nalar dan kenyataan. Maka meskipun ada domir yang tidak menggantikan, pasti domirnya kembali kepada Allah. Dulu saat ketika saya mondok, ikutlah tarekat di sana. Kalau habis asar itu baca Allah 1000 kali. Habis asar kita sholat, terus kemudian dipimpin sama kiai. Pertama ucapkan Allah itu pelan. Allah, 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 Allah. Lama-lama waktunya makin cepat. Allah, 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 Allah. Lama-lama satu masjid cuma bilang hu, gitu. Ya, hu, semua masjid cuma hu, hu, hu. Dari Allah, 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 hu, satu masjid. Saya waktu ngayat pertama kali ikut bingung. Ini kenapa semasjid bilang hu dari Allah cepat sampai tinggal terakhir hu gitu. Akhirnya mursyid bilang begini, ini kenapa akhirnya hu itu. Allah itu satu lafaz yang luar biasa, dihilangkan satu hurufnya dia tetap kembali kepada Allah, kata mursyid itu. Allah itu lafaz yang luar biasa. Kalau tulisan Allah lengkap, kita bisa lihat di sini Allah itu alif lam lam ha, kan gitu. Lengkap dia, Allahu alif lam lam ha. Allah mananya? Kalau alifnya dihilangkan yang di depan, tersisalah dia lillahi, hanya untuk Allah. Kehilangan satu hurufnya, dia tetap Allah, gitu. Ya, terus menggunakan kata domirnya, dihilangkan satu lagi nih, sudah alif hilang, lam yang pertama hilang, tinggal lam sama ha, maka punya lahu. Maka bukankah Allah sering menggunakan kata lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan kehilangan lam yang kedua hu, masih Allah menunjukkan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak menyentuhnya rasa kantuk dan tidak pula menyentuhnya tidur itu. Gitu. Nah kalau gitu Allah meskipun dipretelin kalimatnya satu dihilangin, tetap punyanya Allah atau tetap kembalinya kepada Allah. Sehingga kalau kita mengatakan hu sekalipun tetap Allah. Itu lafaz yang luar biasa, kata mursyid bilang gitu. Nah sehingga ketika ayat ini muncul, Qul huwa, katakanlah dia itu, dianya siapa? Dipastikan Allah. Meskipun ada kata domir yang harus kembali kemana tidak disebutkan. Itulah keagungan dan kehebatan Allah. Siapapun yang menolak kehadiran Allah, dia tidak akan pernah sanggup untuk menolaknya. Kalaupun Allah itu ditolak, hanya sementara waktu.
Kita ini nolak Tuhan atau nolak Allah sementara waktu, kata para ulama. Kalau di dunia penolakan terhadap Allah itu bisa disebabkan karena pangkat, jabatan, harta, menyebabkan dia lupa kepada Allah. Tapi kalau pangkatnya, hartanya, jabatannya dipretelin, dihabiskan, maka dia akan kembali kepada Allah juga. Kita kalau lagi kaya banyak duit, terus kemudian sakit, rumah sakit mana kita bisa kunjungin? Kita lupa kepada Allah. Tapi kalau sudah sakit tersebut mengganas, kemudian dokter sudah menyatakan kami angkat tangan, akhirnya dia bilang, kita tinggal tergantung Allah saja. Kan muncul juga akhirnya. Ya, di mana manusia mau menghilangkan Allah itu? Akhirnya muncul juga. Kalau gitu Allah itu bukan tidak ada. Saat ini dia tertutup. Tertutup boleh jadi ego kita, tertutup boleh jadi oleh kekuasaan dan harta kita. Tapi kalau lagi sakit muncul dia. Fir'aun begitu gagahnya dia ketika hidup sampai dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun. Tapi begitu jabatannya dihancurkan, kerajaannya ditenggelamkan atau dia ditenggelamkan di tengah lautan, pasukannya habis, dia bilang apa? Aku beriman kepada Tuhan yang diajarkan atau disembah oleh Bani Israel, Tuhan yang Musa dan Harun. Dia ingat lagi tuh. Gitu. Jadi kalau itu lupanya kita kepada Allah atau menghilangkan kita kepada Allah sifatnya sementara. Allah itu tegas, Allah itu jelas, nggak mungkin ditutupi. Kalau ditutupi sementara waktu, akhirnya minimal pada saat sakaratul maut tiba, kata para ulama, dia pasti beriman kepada Allah. Minimal begitu. Ya, sebab semua orang, kata kalau Al-Quran, kalau dia mengalami kematiannya yang diawali dengan sakaratul maut, pasti dia akan beriman kepada Allah. Sekarang aja nggak ngaku, jadi nggak perlu kan memaksa orang untuk beriman kepada Allah, karena pasti dia nanti akan beriman kepada Allah. Walaupun kalau beriman itu di akhir hayat atau pada saat sakaratul maut tiba, khawatirnya seperti Firaun. Allah katakan al-ana, baru sekarang kamu beriman kepadaku atau mengatakan iman, padahal dulu kamu selalu melakukan perbuatan maksiat kepadaku. Nah ini yang khawatirnya. Sehingga kita bolehlah berharap pada hari kiamat, pada hari menjelang kematian nanti mengatakan la ilaha illallah. Bagus. Sebab Nabi bilang, siapa yang berkata la ilaha illallah, dia masuk surga. Tetapi kalaupun ada yang bisa mengutarakannya, belum tentu juga Allah bisa menerima orang itu. Bukankah Fir'aun pada akhir detik-detik ajalnya dia berkata, aku beriman kepada Tuhan yang diajarkan Bani Israel. Bukankah dia ngomong? Kalau memang pasti dia masuk surga, bukankah tidak Allah tidak akan menghardik Fir'aun? Kemampuan dia untuk mengucapkan itu lebih disebabkan karena faktor ketakutan, bukan faktor keimanan. Takut, akhirnya dia ngaku. Kalau Bapak sering-sering nonton film India, dia kan biasanya lebih seringnya film polisi lawan penjahat gitu. Itu penjahat kalau udah diuber-uber sama jagoannya, terus kemudian akhirnya terkalahkan, udah mau mati, tinggal tembak saja, atau mungkin tinggal menggunakan pedang, tinggal pancung saja. Si penjahat itu biasanya ngakuin kesalahannya. Itu kan kisah klasik, kita udah bisa baca itu. Dia bilang dia nyerah, dia minta maaf segala macam perbuatannya yang menganiaya keluarga sang jagoan ini, dia minta maaf. Akhirnya luluhlah perasaan sang jagoan ini. Ditinggalkan balik badan, tapi begitu balik badan bukankah dia ambil belati atau dia ambil pistol yang dia sembunyikan untuk menembak sang jagoan ini. Kalau itu waktu dia ngaku tadi salah, itu benar-benar ngaku nggak kira-kira? Hah? Ngaku salah nggak? Nggak ngaku sebenarnya sih. Cuman mudah-mudahan dapat kesempatan aja lagi. Jadi bukan pengakuan yang tulus dalam hati sebenarnya. Gitu, kenapa? Karena dia mau nantang lagi. Petinju. Kalau dia dirobohkan satu masa karena KO atau TKO, dia satu masa bakal nantang lagi. Gitu. Kenapa? KO-nya dia bukan karena dia mengaku kehebatan si petinju, karena suatu masa dia akan menantang ulang lagi petinju yang mengalahkannya. Kalau itu nyerahnya dia bukan ketundukan yang 100%. Nyerahnya dia itu karena memang ngambil momentum daripada makin bonyok, mendingan ngaku kalah sekarang ini. Nanti tinggal atur strategi lawan lagi. Kan bukan kayak gitu orang mengaku itu. Nah Fir'aun ini ngaku dia tidak Tuhan selain Allah, tapi pengakuannya lebih disebabkan karena keterpaksaan, bukan karena keikhlasan. Sehingga kalaupun tidak sanggup mengatakan la ilaha illallah, tapi hidupnya ditunjukkan melaksanakan ibadah sekarang ini nih, subuh sekarang ini kan berat Pak.
Wong jam 4 lewat 6 menit, bangunnya mesti jam 4 kurang. Yang rada-rada enak ntar jam 5 kurang 1/4, agak enak kan tuh agak siang. Nah kalau sekarang ini kan bangunnya perjuangan. Dan bukankah kita buka mata meskipun dalam kondisi yang berat gitu? Kenapa? Wujud ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ketika masjid bilang ataupun sayup-sayup as-salatu khairum minan naum, seketika kita bangun, benar sholat lebih baik daripada tidur ini. Bukankah kita melawan nafsu kita ngantuk? Nah kita wujudkan jalan ke masjid, bukankah ini ketulukan? Kalaupun suatu masa tidak mengatakan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, ini udah ketundukan. Kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, belum tentu dia tunduk gitu. Jadi yang benar itu tunduk sekarang ini nih. Dan biasanya kalau siapa yang sanggup mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia pasti masuk surga. Bener, cuma nggak gampang. Nggak gampang. Mau ngadepin malaikat sakaratul maut gitu. Kalau bukan kalimat yang biasa, susah. Maka kalau gitu biasakan dari sekarang. Bapak Ibu sering lihat mungkin kalau ada sebuah pernikahan, pengantin laki-laki ini nih, orang yang jarang sholat, jarang mengucapkan syahadat. Itu waktu nikah kelihatan benar tuh, susah banget ngomong syahadat itu. Itu baru ngadepin penghulu sama calon mertua. Sampai diulang lagi, gugup lagi, baru penghulu doang sama mertua. Syahadat susah. Besok waktu mati ngadepin malaikat lebih hebat daripada penghulu kan gitu. Tapi kalau dia ini biasa mengucapkan syahadat, dibilang, yuk kita mulai istighfar, fasih. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Fasih. Kenapa? Biasa dia nih. Apalagi kalau ustadznya nikah, lancar. Biasa syahadat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah berdasarkan kebiasaan? Jadi kalau ingin mengatakan la ilaha illallah, dibiasakan dari sekarang, maka pada saat genting nanti itu akan menjadi sebuah ucapan yang terlontar begitu saja, otomatis, habit. Nah, saya mondok waktu itu di Jombang tuh, satu kamar tuh 30 orang di bawah gitu pakai kardus. Itu kan calon-calon hafal Quran ya, yang tiap hari pegangnya cuma Quran saku, terus baca store, tiap hari baca Quran ya. Sehingga dulu pulang pernah sewa gerbong, santri semua ngaji dari Jombang ke Jakarta ya, ngaji segerbong itu tuh ngaji. Lihat karena kebiasaannya baca Quran. Kalau kita tidur kan bisa jadi terpengaruh dengan kehidupan kita siang hari tadi, itu ngimpi atau ngigo. Ngigonya aja ngaji, ngigonya ngaji coba ya gitu. Kenapa? Karena biasa dia ngaji. Maka pada saat itu dia terbawa refleks. Maka kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di hayatnya, biasain dari sekarang mengucapkan la ilaha illallah, nanti terbiasa. Kalau dipaksakan nggak mungkin keluar. Kenapa? Detik-detik yang luar biasa menegangkan bagi kehidupan manusia itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah Allah. Kul, katakanlah kuat dia Allahu Allah. Ahadun, dia esa. Sementara orang menyebutnya, kenapa enggak Allahu wahid gitu? Tapi kenapa disebutkan Allahu ahad? Kalau wahid itu khawatirnya ada bilangan berikutnya. Biasanya kalau ada wahid, isnin, thalatha, arba' gitu ya, 1, 2, 3, khawatir ada bilangan berikutnya. Kalau ahad ini nggak ada gitu. Jadi untuk menunjukkan betapa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka redaksi menggunakan ahadun. Ahad. Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Jangankan bilangan itu ada benarnya, dalam imajinasi manusia pun nggak ada. La ilaha illallah, nggak ada yang namanya Tuhan di dunia ini kecuali Allah. Jadi kalau ada orang berdoa, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, yang mengabulkan doanya pasti Allah. Ya, kalau ada orang non Muslim, dia doa, nyebutin nama-nama Tuhannya, dia doa ini, nyebut ini, nama-nama Tuhannya. Kalau ternyata doanya terkabulkan, yang mengabulkan itu bukan Tuhan yang dia sebut. Kenapa? Nggak ada tuh
Yang dia sebut itu cuma nama-namanya saja yang tidak ada bentuknya. Begitu Nabi Yusuf bilang, begitu Nabi Muhammad pernah menyatakan, apa yang kamu sebut itu cuma nama sama itu muha gitu. Kamu cuma nama itu doang, tapi bendanya nggak ada. Makanya kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian dia berdoa dengan menyebut berbagai macam Tuhan, terus terkabulkan, yang ngabulkan Allah. Nah di sini kita butuh kehati-hatian. Kalau ada orang non muslim berdoa mendoakan kita keburukan, kalau kita berbuat aniaya kepada dia, hati-hati. Kenapa? Bisa jadi dia itu terkabulkan oleh Allah. Hati-hati. Kalau kita berbuat zolim kepada mereka, mereka nggak beriman kepada Allah, mereka ngangkat tangan, dia doa, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi doanya dia terkabulkan. Jangan ngomong alah pak, mulut comberan gitu. Ah pak, orang kafir mana mungkin terkabulkan. Jangan gitu. Dulu Nabi bilang begitu. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Sahabat bilang, iya sih ya Rasul kalau dia beriman kepada Allah. Jangan gitu. Meskipun dia kafir kepada Allah, Allah bisa ngabulin doanya. Jadi kalau gitu kita jangan main-main dan khawatir dengan doa orang lain ini. Jangan kemudian doa setiap orang kepada kita nggak mempan pak, nggak bakal manjur. Kenapa? Orang kafir doa gitu. Belum tentu. Kalau dia dalam kacamata Allah terzolimi, maka Allah bisa mengabulkan. Saya tidak bilang si A si B, tapi ini merupakan sebuah wujud kehati-hatian bagi kita umat Islam. Jangan remehkan doa orang lain itu. Iblis yang sudah luar biasa menentang Allah di hadapan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada iblis untuk sujud, sebagaimana tadi Ustadz Ali membacakan surat Al-Baqarah. Dia sujud, diperintahkan untuk sujud. Baca tadi apa? Dia nggak mau, dia enggak. Bukankah dia telah membangkang kepada Tuhan? Gitu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Gitu. Apa wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada semuanya untuk sujud, sujud semuanya kecuali iblis. Apa? Dia nggak mau. Wa kana minal kafirin. Dia enggak, kemudian dia menyombongkan diri. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Tapi ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan usiaku sampai dengan mereka dibangkitkan. Innaka minal mundharin. Doamu termasuk yang aku kabulkan. Bayangin udah membangkang kepada Allah, kalau Allah mau mengabulkan, terkabulkan nggak? Terkabulkan. Makanya hati-hati. Doa orang lain ke kita bagus, kita aminin. Kalau doa orang lain buruk kepada kita, karena boleh jadi dianggap oleh mereka kita berbuat zalim yang kita tidak merasa. Atau boleh jadi karena kita merasa kesombongan sebagai seorang muslim berbuat semena-mena kepada orang lain, maka Allah bisa mengabulkan doa orang tersebut. Yang mengabulkan siapa? Allah. Gitu. Kenapa yang mengabulkan Allah? Mana ada Tuhan? Nggak ada Tuhan itu. Yang mereka sebut Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, katakan itu. Itulah yang dinamakan oleh mereka. Tapi wujudnya tidak ada. Maka dulu ketika ngaji tentang la ilaha illallah, la ilaha, la-nya saja sudah nafiatul jinsi. La, tidak ada ilaha Tuhan yang patut untuk disembah illallah kecuali Allah. Enggak ada Tuhan. Kalau ngaji nahwu dan shorof, la-nya kan la nafiatul jinsi namanya. La yang menghilangkan segala jenis. Enggak ada Tuhan. Satu pun nggak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Maka katakan Muhammad kepada mereka semua. Ayat ini turun kemudian mereka tanya sebabnya. Tuhanmu di mana Muhammad? Kalau Tuhan kami ada. Kalau orang zaman dulu bertuhan itu harus konkret katanya. Ya, mereka nggak mau kalau Tuhan itu nggak kelihatan. Selalu begitu tuh Tuhan zaman dulu. Makanya bentuknya patung, bintang. Mereka bertuhan itu harus wujud, harus konkret. Sampai akhirnya zaman Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami enggak akan beriman kepadamu wahai Musa kecuali kami lihat Tuhan dengan kasat mata, baru saya percaya. Semua pengennya real. Itu logika dan pikiran serta kemampuan beragama mereka orang dulu. Kalau kita beragama sekarang beda. Sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak ada, gitu.
Sesuatu yang tidak nyata itu belum tentu tidak nyata, karena kenyataannya kita bisa melihat, menyatakan ada yang kita tidak bisa lihat, tapi kita takut kepada yang tidak bisa kita lihat. Bapak Ibu pernah melihat bentuknya COVID nggak kayak apa? Paling-paling yang ditempel tuh yang bulat-bulat terus kemudian ada gitu-gitu aja tuh. Ya. Bapak Ibu pernah ngelihat sendiri nggak bentuknya kayak apa? Belum pernah ya, kayak rambutan gitu tuh. Udah gitu. Tapi pernah ngelihat nggak bentuknya secara kasat mata? Nggak pernah. Saya kan nggak pernah. Para ahli lah yang kemudian ngelihat dengan kaca pembesar sekian ribu kali bentuknya kayak gini. Kita kemudian lihat tuh gambar-gambar poster-poster bentuk itu. Tapi secara realnya kita melihat nggak melihat. Tapi ibu nggak melihat betapa yakinnya ada benda itu sama pakai masker 2 kali. Ya. Pakai masker sampai maskernya double. Terus kemudian ibu nggak makan aja, cuci tangan sekarang ini. Tangan. Kenapa? Kita yakin dia ada, meskipun nggak kelihatan. Bukankah kita nyaris 2 tahun ini jaga jarak, kehidupan sosial nyaris bubar dan berantakan, ekonomi hancur gara-gara satu makhluk yang nggak kelihatan mata. Nah kalau kita ini beriman udah begitu. Kalau zaman dulu, zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad, mereka nggak kenal virus, nggak kelihatan. Kalau ada yang sakit di zaman dulu, paling-paling di guna-guna nih, ada setan nih, dulu begitu. Padahal kita menemukan ini bukan guna-guna, ini ada virus gitu. Maka penyakit dulu minta nyembah ini, nyembah itu. Padahal sekarang ini dia tifus gitu. Nah zaman dulu mereka nggak tahu. Nah sehingga zaman sekarang kita melihat sesuatu partikel yang paling terkecil tidak lihatnya dengan kasat mata kita percaya. Kalau gitu keimanan kita sekarang ini bukan berarti yang nggak ada itu nggak kelihatan itu nggak ada. Tuh kita. Makanya nggak butuh benda kalau zaman sekarang ini. Tuhan pasti ada. Bagi seekor kelelawar yang namanya matahari itu gaib. Benar nggak? Bagi kelelawar matahari itu nggak ada. Kenapa? Wong keluarnya malam. Coba dia keluarnya jam 12. Pasti dilihat ada matahari. Jadi karena ketidakmampuan dan kehidupan kelelawar ini, dia tidak sanggup melihat matahari. Bukan berarti matahari nggak ada. Nah Allah itu tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. Maka ditanyalah oleh orang-orang dulu, Muhammad bagaimana Tuhanmu? Maka Nabi Muhammad jawab, Qul. Suruh Allah katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Huwa, dia Allah yang barusan kamu tanya itu Ahad, dia itu Esa, tidak berbilang. Ya. Kalaupun Allah menggunakan kata kami yang artinya banyak, bukan tujuannya banyak, tetapi mu'azzaman nafsahu, dia menghebatkan dirinya. Atau kalau Allah menggunakan kata ganti kami, maka tujuannya adalah mengingatkan kepada manusia bahwa Allah mengajak manusia dalam persoalan itu, kata ma'al ghaib. Nah, jadi ucapkan, katakan kepada mereka yang pengen tahu tentang Allah itu bagaimana dan siapa. Qul huwa, dia itu Allahu, Allah ahadu, Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, kedua, Allahu as-samad. Allah itu tempat bergantung. Kenapa Allah kemudian menjelaskan sifatnya yang kedua bergantung? Karena kehidupan manusia ini adalah makhluk yang selalu bergantung dan ketergantungan. Manusia ini makhluk yang bergantung dan makhluk yang ketergantungan. Kita manusia, sejak awal kita hidup ini nih, kita masuk di rahim ibu, maka kita nempel di dinding rahim, kemudian bersambung dengan orang tua kita dengan plasenta. Ya. Kalau sudah bergantung dengan plasenta, maka disuplailah kita dengan makanan lewat darah ibu ini. Kalau gitu kita bergantung ke orang tua. Hah? Bergantung sudah. Pertama awal hidup kita sudah bergantung. Besar, akhirnya kita keluar dari perut ibu. Itu pun bergantung kepada orang yang di luar, mau keluar apa enggak nih? Ya kan? Gantung kepada ibu. Ibu mau ngeden apa enggak? Kalau nggak ngeden, dia diam di dalam. Kalau ternyata nggak bisa Pak, baik, sekarang melalui operasi sesar, dokter pengen gampang, dan dibedah, dikeluarin itu. Kalau itu kita keluar perut ibu aja, butuh orang keluar ini. Nah kita lahir nggak ada sehelai benang gitu.
Bukankah orang tua kita itu sejak usia 3-4 bulan sudah menyiapkan pakaian? Zaman sekarang pakaiannya udah 3-4 bulan udah keluar. Kenapa? Karena ada USG. Begitu di USG 4 dimensi, terus keluar, kata dokter, ini mau udah 99% bu, ini mah laki-laki udah tuh kelihatan tuh, gitu. Ini laki-laki nih, insya Allah. Gitu. Begitu baru hasil USG kegirangan berangkat ke Tanah Abang. Bayinya masih 3 bulan berangkat ke Tanah Abang, beli baju, karena kata dokter laki-laki dia beli biru. Baknya biru, sepatunya biru, kemudian selimutnya biru. Kalau si dokter itu bilang, ini perempuan itu 99,9%, ini perempuan, berangkat ke Tanah Abang, beli yang pink, ini lagi yang pink. Yang repot kan kalau udah kelihatannya laki, nggak tahu lagi perempuan, nah itu repot. Udah nyediain biru yang keluar pink. Ya bukankah kalau gitu kita ketergantungan kepada orang tua, kita dingin, dikasih selimut, bukankah itu kita tergantung? Bukankah keilmuan yang kita peroleh ini pun kita bergantung kepada orang lain? Kita ngomong aja nih, belajar dari orang tua. Bapak, ibu, mama, mimi, baru kita bisa ngomong. Bukankah bergantung? Keterbatasan orang tua mengajar, kemudian menyerahkan kita ke TK, ke SD, belajar ngaji segala macam. Bukankah kita tergantung kepada orang lain? Sampai akhirnya ada sebuah persoalan yang kita nggak bisa kalau kita lakukan sendiri, ini harus bergantung kepada orang lain. Mutlak apa? Nikah dalam agama Islam. Sebab kalau nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak bisa kita nikah ini. Maka kalau gitu sahabat-sahabatan sekaya-kaya kita, begitu kita menikah, panggil bapaknya, panggil saksinya, saya mau nikah. Bukankah kita butuh orang? Ya, sekaya-kayanya kita, kaya makin butuh lagi. Bapak punya rumah di Kelapa Gading, di Bintaro, di Cikarang. Pasti bapak akan menugaskan beberapa orang, ini jaga rumah saya di sini, ini di sini, di sana. Gak bisa kita ngurus sendiri. Semakin kita punya banyak aset, bukankah semakin kita bergantung kepada orang lain? Jangan ngomong bahwa orang kaya itu gak butuh. Semakin kaya, semakin butuh. Kalau ibu bapak ngelihat orang yang cuma pakai gerobak doang keliling-keliling tuh ngumpulin barang bekas, handphone juga dia gak punya, ya? Tapi dia jalan. Tapi bagi orang yang sudah kaya, nggak bawa handphone, mati dia sekarang. Bapak coba pergi, begitu pergi kemudian di tengah jalan merokok satu, handphone ketinggalan, mati tuh. Ya, kalau handphone ketinggalan doang mati udah. Minimal mati gaya, nggak bisa bikin status, gitu. Nah, bukankah kita sudah tergantung tuh kepada yang lain? Makin kaya kita makin bergantung. Mungkin satu masa bakal berhenti Pak kalau kita mati, siapa bilang? Mati kita bergantung lagi kepada siapa? Yang hidup. Kenapa bergantung? Yang mandiin siapa? Kan belum pernah kita lihat ada mayit kemudian mandi sendiri, dia bungkus sendiri, berangkat ke ke kuburan. Ada Pak, loncat-loncat gitu, dia gali dulu. Enggak, tergantung kepada yang hidup. Bukankah kita bergantung aja baik-baik sama orang tuh? Kenapa? Orang bakal ngegotong kita nantinya tuh. Ya, karena kita nggak bisa berangkat ke kuburan sendirian. Nah, kalau udah dipendam udah selesai kali Pak. Siapa bilang kalau udah dikubur gak digantung lagi? Kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang timbul tenggelam di tengah lautan. Dia butuh bantuan kalian semua. Kata Nabi sama gitu. Terus mereka butuh bantuan ya Rasul? Iya, mereka butuh bantuan. Dengan apa kita bisa bantu mereka itu? Doa. Makanya kalau kita lewat kuburan tuh, ini dekat depan Facebook sana tuh ada kuburan. Kalau lewat tuh, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal doa, minimal bapak baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Biasain tuh kalau di kuburan situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini mana tuh? Dia nunggu banget orang yang lewat baca doa itu tuh. Ini yang lewat selalu nunggu, lewat aja nggak ada daripada dia nungguin gitu. Ya, kalau kita baca Assalamualaikum Allahumma ighfir Allah, Assalamualaikum, masuk ke area pemakaman saja. Kita kalau nggak doa baca Assalamualaikum sudah doa bagi dia. Baca kalau datang ke kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafuna wa nahnu bil atha wa inna insyaallah bikum lahiqun. Masuk. Jangan nungguin ada yang jawab. Ya. Sebab kalau jawab bapak nggak datang nggak masuk udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, balik lagi udah. Gitu ya. Jadi kata ulama salam itu kan ada 3 nih. 1,
ada salam yang wajib dijawab. Wajib. Kalau nggak dijawab, dosa. Coba kalau ada orang ucapkan salam kepada kamu, jawab. Kalau kamu nggak jawab, dosa kamu. Ya, hukumnya fardu kifayah kalau lagi banyak orang, ada satu jawab, udah selesai mengukurkannya. Satu, salam itu wajib dijawab. Yang kedua, ada salam yang haram dijawab. Haram. Kalau dia baca salam ini, jangan pernah dijawab. Kapan? Waktu imam baca assalamualaikum. Nah, ini jangan dijawab. Ya, haram. Barusan subuh nih, assalamualaikum warahmatullahi. Ngomongnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram, batal semua salat itu. Diamin aja dia baca salam, jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata mau biarinlah malaikat yang jawab. Sebab kalau kita yang jawab kita batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada salam yang kita tidak mengharapkan jawabannya, tidak mengharapkan terdengar jawabannya. Tapi ada jawabannya, ada. Kapan? Waktu masuk ke area pemakaman kita tidak mengharapkan ada yang jawab. Ya, makanya jangan ngarep begitu. Assalamualaikum ya al-kubur. Kita nungguin sama waalaikumsalam. Enggak usah, masuk aja udah. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang butuh kepada kita? Gitu. Jadi kata siapa kita makhluk yang nggak bergantung? Karena sifat dan karakter hidup manusia itu bergantung, maka Allah bilang Allahu as-Samad. Allah tempat bergantung yang hakiki. Kalau kita bergantung kepada orang lain, ada masanya, ada waktunya, ada kerapuhan yang kita jadikan gantungan itu. Kalau Bapak bergantung pada seorang pejabat, iyalah selama dia menjabat. Kalau jabatannya udah habis, repot kita ini. Ya, maaf. Dulu anaknya presiden itu susah disentuhnya. Kenapa? Bapaknya menjadi pelindung. Tapi begitu bapaknya nggak ada, diukur-ukur dia acak-acak, gitu kan? Kalau gitu, ketika gantungan itu hancur, kamu akan kehilangan. Bapak bergantung pada tembok, selama tembok itu kokoh, ketika tembok itu rapuh, bukankah Bapak tertimpa bisa jadi? Bapak bergantung kepada orang lain selama dia bisa. Sedangkan kita sadar manusia pun ada batasnya. Kalau gitu Allah menyebutkan, kalau gitu tempat bergantung yang hakiki adalah Allah. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allahu as-Samad. Allah itulah tempat yang paling hakiki untuk bergantung karena sifat manusia bergantung. Ya. Kemudian ketiga, Allah menyebutkan lagi sifatnya. Pertama Esa, kedua tempat bergantung. Tiga, lam yalid wa lam yulad. Dia itu Allah yang tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Atau yang bahasa dunia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jangan pernah menduga ayat ini turun untuk menghina orang non-muslim yang katanya punya Tuhan Bapa. Bukan. Karena memang Al-Quran dan Allah itu pun menyatakan jangan kamu menghina sembahan orang lain. Jangan. Gitu. Jadi Al-Quran pun turun bukan tujuan menghina kepada orang lain. Nggak boleh. Ya. Mau Tuhan mereka kayak apa, kayak gimana, kayak menurut kita nggak bagus, jangan pernah dihina. Kemana? Ya. Setahu saya ketika baca Sirah Nabawi, Nabi pernah melaksanakan umroh sekali, masih ada berhalanya, didiemin aja udah. Kenapa? Sebab orang musyrikin masih nyembah berhala ini, dia nggak mau beriman kepada Allah, biarin. Tapi pas begitu Nabi Muhammad umroh lagi, Fathul Makkah, karena semua orang sudah beriman kepada Allah, mulailah berhalanya dihancurkan. Kenapa? Mereka kan nggak butuh. Semua penduduk Makkah sudah beriman kepada Allah, buat apa berhala ini? Dihancurkan semuanya. Tapi waktu masuk pertama kali berhala masih ada. Nabi tahu. Saya cari berhala mereka dikutak-kutik juga. Mereka butuh kepada Tuhan ini, ya biarin aja. Tapi begitu semua masyarakatnya beriman kepada Allah, buat apa? Mulai satu persatu diperintahkan oleh Nabi hancurkan. Kenapa? Orang udah nggak butuh dengan Tuhan ini, dan ini bukan Tuhan. Baru dihancurkan. Jadi tidak menghargai Tuhan orang lain kalau memang mereka percaya, silakan. Gitu, tidak dihancurkan. Jadi ayat ini muncul bukan untuk menghina sembahan orang lain. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Bukan menghina, enggak. Tapi lam yalid wa lam yulad itu
merupakan informasi Allah kepada manusia betapa dia mandiri dan dia tidak membutuhkan orang lain. Tulam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, sebagai informasi kepada manusia dia mandiri, dia nggak butuh. Kenapa sih beranak dan diperanakan itu tidak mandiri dan butuh? Ini sekarang kita nikah, ya, terus kemudian punya anak. Harapan orang menikah dan punya anak pada akhirnya gimana? Kalau nanti saya sudah tua, ya diurus sama anak-anak lah, mudah-mudahan mereka penerus. Bapak buka usaha, bapak pencetusnya mungkin dari modal dengkul, bikin toko sampai sekarang besar. Terus mulailah kita sakit-sakitan, yang akhirnya menyebabkan harus mundur, nggak bisa begini terus. Mudah-mudahan anak saya maju gantiin saya. Bukankah kalau gitu kita butuh yang lain? Kita mengestafetkan, sehingga maaf, bukan menyinggung, maaf. Kalau ada orang menikah, terus kemudian dia tidak punya anak, atau orang yang menjomblo sepanjang masa, maka kita suka bilang begini, gimana ntar tuanya ya? Gimana ntar tuanya? Gitu. Kenapa? Siapa yang ngurusin dia ntarnya nih? Walaupun dia akan bilang, saya mau tergantung kepada Allah, dia bilang begitu. Tapi kenyataan hidupnya nggak begitu. Dia pasti diurus orang ini nih. Nggak mungkin Allah turun kemudian gantiin baju, kan gitu. Nggak mungkin mandiin dia, kan tetap aja orang yang mandiin, bukan Allah. Meskipun saya sih tergantung kepada Allah, saya serahkan hidup saya kepada Allah, benar. Tetapi menyerahkan segala sesuatu kepada Allah pakai wasilah namanya. Wa bataku ilaihil wasilah, cari wasilahnya. Saya bergantung kepada Allah, tapi saya baik-baik dengan orang sekitar. Kenapa? Kalau nanti saya ada apa-apa kan mereka bisa nolongin saya. Walaupun saya bilang saya bergantung kepada Allah, tetap begitu. Makanya tadi kalau ada orang menikah atau orang yang tidak nikah, kekhawatiran banyak orang, gimana ntar udah tuanya dia ini? Selalu begitu. Bukankah kita butuh? Bukankah saya melihat di sini ada yang sholat menggunakan kursi roda? Bukankah dia harus didorong dari rumah? Bukankah dia butuh orang lain yang mengantarkan ke masjid? Kita nggak bisa nolak itu. Maka lam yalid walam yulad itu begini, dia tidak beranak, dia tidak diperanakan, dia nggak butuh. Kalau manusia beranak dan diperanakan itu karena kita butuh. Saya punya anak, alhamdulillah anak saya 3. Mudah-mudahan kan mewariskan saya minimal harta saya dan terusin atau kegiatan saya diterusin. Bukankah saya butuh? Atau minimal lah nanti pada masa tua kalau udah nggak sanggup lagi ada anak lah yang nolongin gitu. Bukankah minimal kita akan berkata, mudah-mudahan anak saya mendoakan saya. Bahkan sebuah kehormatan orang tua bilang, kalau bapak meninggal sih pengennya kamu yang imamin sholat jenazahnya. Bukankah sebuah kehormatan? Kalau saya meninggal, mudah-mudahan kamu yang nyolatin, yang baca doa jalan orang lain. Kehormatan. Gitu. Sampai bapak saya berulang bilang, kalau abang meninggal pengennya salah satu anak abang ini yang nyolatin ya gitu. Syukur-syukur yang pertama nih kata Ustaz. Tapi kalau enggak, anak aja lah, jangan orang lain. Akhirnya beliau meninggal tahun 2013, mimpin sholat jenazah. Ibu juga begitu. Ya masih pengen kayak apa kalau meninggal itu anak yang ngurusin, yang nyolatin, jangan orang lain. Terkabulkan. Belum lama dia meninggal dunia setengah tahun yang lalu. Gitu. Anaknya lagi yang nyolatin jadi imam. Bukankah itu sebuah kebanggaan bagi setiap orang tua ketika sang anak lah yang menyolatinya? Dulu dia melahirkannya. Kalau nanti dia meninggal, dia yang mengantarkannya ke yang lain. Kalau gitu kita bergantung. Kalau gitu kata Allah, aku tidak beranak, aku tidak diperanakan, aku nggak butuh. Nggak ada yang diestafetkan, gitu. Nggak ada yang aku butuhkan dari makhluk lain, meskipun itu anak. Jadi satu, lam yalid walam yulad itu bukan beranak seperti makhluk beranak, bukan. Makanya jangan bilang kalau Tuhan beranak siapa bidannya, nggak begitu maksudnya. Tidak beranak itu maksudnya adalah dia tidak butuh orang lain, nggak butuh. Dan jangan bilang bahwa kalau ada Tuhan anak itu hasil dari perkawinan antar Tuhan, bukan. Anak Tuhan itu sebuah sebutan kedekatan. Bapak tahu nggak julukan Nabi Ibrahim? Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Tuhan ya? Apa Tuhan tiap malam minggu datang ke rumah Nabi Ibrahim pacaran? Kan enggak.
Tapi Ibrahim itu kekasih Tuhan. Jangan pikir kemudian gara-gara kekasih kemudian dia ngapel malam minggu datang ngobrol sama Ibrahim. Kan nggak gitu. Kekasih itu menunjukkan kedekatan Tuhan kepada dia. Nah, kita menggunakan kata anak, anak itu menunjukkan kedekatan. Makanya kita banyak menggunakan kata anak. Ini mah anak angkat saya, anak buah saya, anak emas saya. Kalau dibilang ada anak emas, apa persilangan antara gelang sama kalung? Kan enggak. Bapak lagi ketemu, ada ungkapan anak sungai. Ketemu, ada kata sungai. Itu sungai kapan kawinnya coba lihat. Dia punya anak. Gitu. Nah kalau ini perpecahan, kalau gitu kita menggunakan anak itu bukan dalam mana dia dilahirkan, bukan. Ya, jadi yang sana tidak mengetahui kata anak Tuhan, kita juga nggak kenal dengan anak Tuhan itu. Jadi kalau ada anak Tuhan itu benar memang sebuah ungkapan betapa dekatnya Tuhan dengan dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, sebagaimana Nabi Muhammad disebut Habibullah, gitu. Ya, jadi itu aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau gitu Allah tidak butuh kepada makhluk apapun dan siapapun dia. Itu mana lam yalid walam yulad. Akhirnya sedikitlah Bapak punya pandangan tentang Allah itu. Kenapa ahad? Kenapa somad? Kenapa lam yalid walam yulad? Tapi saya tetap harus mengakhiri ayat ini sesuai dengan akhir ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakul ada lahu baginya kufuwan yang setara, seimbang, sama, ahadun satu. Jadi sehebat-hebatnya seseorang menjelaskan tentang esensi ketuhanan, maka Tuhan tidak seperti yang dia ceritakan. Kenapa? Karena saya dengan ulama hanya melalui kata gitu, melalui keyakinan, pandangan. Tapi Allahnya gimana? Belum pernah dilihat, susah. Tetapi minimal dengan ayat ini kita bisa berimajinasi. Makanya ayat Al-Quran itu kalau menggunakan kata-kata menggugah manusia berimajinasi untuk mendapatkan itu, gitu. Ya, makanya di akhirat kelak nanti ada emas, bajunya sutra, makannya buah-buahan, gitu kan? Kenapa sih kayak begitu? Supaya menggunakan imajinasi, enak banget ya, bajunya sutra. Terus gimana? Di singgah sana, ada istana, ada. Terus makannya apa? Buah-buahan. Kenapa disebut buah-buahan gak makanan? Kata kiai saya bilang gini, kalau Al-Quran menyebut kata buah-buahan itu supaya imajinasi manusia terhadap nikmat surga jadi satu. Katakan gini Pak, kalau ada sebuah pisang nih, pisang. Terus ada orang Amerika, Afrika, Perancis, Indonesia. Ngelihat pisang ini sama nggak kira-kira? Dia udah tahu nih rasanya kayak gini nih. Ya, kenapa pisang Amerika, Afrika, Indonesia, Perancis, kalau pisang rasanya udah bisa dikatakan gitu. Gitu. Ada apel, dia tahu apel itu mendunia, dikasih apel. Orang udah berimajinasi sama tentang apel itu. Makanya kalau disebut kata buah-buahan supaya imajinasinya sama. Coba kalau Al-Quran menyebutkan makanan tertentu, belum tentu kita berimajinasi yang sama. Wah, nikmat surga itu nanti dikasih makanan sayur asam masih panas, ada lalapan ikan asin dengan sambal. Itu kan cuma orang Sunda doang yang ngerti. Ya, terus kemudian ayat ini dibaca oleh Amerika, makanan apaan model kayak begini? Dia nggak sama, maka diberikanlah buah-buahan supaya pandangannya jadi satu. Nggak disebut makanannya, begitu kata komentar para ulama. Nah, jadi sehebat-hebat orang menjelaskan tentang surga, sehebat-hebat orang menjelaskan tentang neraka, nggak sama. Makanya nggak usah ribut tentang surga sama neraka, udah masuk aja ntar gitu. Ya, nggak bisa langsung, begitu di surga. Kita tanya, udah pernah masuk? Belum sih, ngapain ngomong? Gitu. Ya kan susah menjelaskannya. Ada ini, ada itu memang, tetapi akhirnya enak ya kalau tinggalnya di istana, enak ya kalau ada minumannya susu, madu, arak, enak ya kalau bajunya sutra, enak ya kalau ketemu dengan pasangan, dengan keluarga. Enak itu yang jadi sasarannya.
Adapun bagaimana nanti di akhirat, Nabi bilangnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah terbesit di hati. Gimana coba? Nggak bisa dibayangin. Tapi ada pada Quran begini kalimatnya, benar, itu mengantarkan kita berimajinasi tentang kenikmatan. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati, itulah Al-Ikhlas. Surat yang cukup populer, bahkan jadi langganan bagi kita ini. Nabi nyebutnya, jadikan dua surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad, sebagai bacaan sholat sunnahmu. Nah saya baca begitu, jadikan dia sebagai bacaan sholat sunnahmu. Makanya Qul ya itu populer, tetapi kita mempraktikannya salah. Populer memang, jadikanlah dia bacaan sholat sunnahmu. Nah kita enggak, kita jadikan bacaan sholat wajib. Subuh kuliah kulhu, zuhur kuliah kulhu, asar kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu, sampai ke isya kuliah kulhu. Padahal sholat sunnah. Kalau yang wajibnya hal ataka hadisul qasiyah sabbihisma rabbikal a'la. Nah itu sholat wajibnya. Kalau sunnahnya jadikan dia sebagai yang meringankan. Jadi begitulah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan ketika kita membacanya dalam syarat atau dua syarat sekarang tergambarkan, begitu Qul huwallahu. Kenapa ahad? Karena memang dia tidak berbilang. Kenapa samad? Karena memang kita bergantung. Tidak ada yang kita bergantung kecuali Allah semua Rabbu. Lam yalid wa lam yulad bukan berarti dia beranak, tetapi itu ungkapan Allah kepada manusia, aku butuh. Jangankan orang lain, anak pun nggak butuh. Dan kalau Allah punya anak, yang repot kita, Pak. Ya, kalau sampai Allah punya anak, beneran dia punya anak, yang repot kita. Kenapa? Karena bisa jadi kayak kebijakan bapak beda dengan kebijakan anak. Repot kita ibadah ini. Ya, kalau kebijakan bapak beda sama anak, repot. Bapak saya meninggal karena ketua masjid. Lantas 40 hari kemudian karena kekosongan pimpinan, saya diangkat langsung. Dan ganti bapak, kita nggak punya penggantinya kecuali Ustaz. Gantilah. Begitu saya ganti, jadi banyak kebijakan yang saya rubah. Bapak saya nggak mau capek, tiap tahun yang namanya mau saya zakat dia aja udah. Gitu. Begitu saya jadi pengurus, ganti nih. Kenapa? Masa orang miskin dari tahun dia terus, gitu kan? Kenapa? Dia sekarang udah berubah. Memang dulu miskin, tapi sekarang lihat anaknya udah pada kerja semua. Motornya aja apa nggak masuk ke rumah, mau parkir depan rumah saya sampai saya keluar susah. Berarti kan ekonomi udah naik. Kalau ekonomi dia udah naik, jangan kasih lagi dong. Zakat itu buat orang fakir miskin. Jangan menerima zakat melulu, jadi mustahik lah berubah gitu. Akhirnya saya kirim data. Coba bikin panitia zakat yang baru, terus kemudian wilayah kita ini siapa aja yang dapat RT ini? Minta siapa yang kira-kira layak ganti nama-nama mustahiknya ganti. Begitu diganti, daftarnya baru. Udah kasih. Yang lama yang biasanya dari tahun ke tahun dapat zakat, datang ke rumah marah-marah. Waktu zaman bapaknya nih, kita dari tahun ke tahun dapat, giran anaknya kita nggak dapat. Gimana sih ini? Ya, ngomel. Itu baru ketua masjid digantiin anaknya. Coba kalau Tuhan pensiun diganti anak, kalau kita nggak repot nih, gitu kan? Makanya Allah tetap Allah dari zaman Nabi Adam, dia nggak ada kebijakan yang dirubah-rubah. Saya bilang kayak gitu, Ibu, Al-Quran itu selalu memerintahkan kita sedekahlah, infaklah, bukan nerima. Jadi yang hormat itu yang memberi dibandingkan yang nerima. Sekarang ibu udah lebih, mestinya sekarang ngasih. Disebut orang miskin marah, tapi kalau ada bagian fakir miskin, ibu datang duluan bawa motor. Aneh. Ya gitu. Jadi kalau gitu harus tepat sasaran. Kenapa saya lupa? Begitu. Itu kebijakan bapak diganti sama anak. Orang marah-marah. Coba kalau Tuhan pensiun diganti sama anaknya, kita repot nih. Sholat subuh saya dulu gimana ya Pak? Ini ada kebijakan baru soalnya. Coba ini kita repot. Ya, sehingga Allah tidak beranak dan tidak beranak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sajikan di kesempatan malam pagi hari ini, menemani ibu duduk di majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani ayat-ayat Al-Quran, berharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menatap kita dengan rahmatnya, mencurahkan ridha-Nya dan menambahkan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin.
Sesi yang kedua seperti biasanya ada pertanyaan. Saya supaya ngeliatnya gampang dari sebelah kanan saya dulu. Kalau ada, nggak ada. Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk memahami surat Al-Ikhlas saja rasanya jelimet gitu. Jelimet banget. Apa ada korelasi antara surat Al-Ikhlas dengan dalam ayat Al-Quran ada sebutan innani anallah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Tapi di sini Allah dalam surat Al-Ikhlas menyuruh baginda Rasul untuk menerangkan pribadinya. Jadi korelasinya di mana itu Ustaz? Yang kedua Ustaz, mengenai bacaan Al-Fatihah, kalau aswaja sunnah wal jamaah sudah tahu lah. Yang nyampe lah bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Tapi orang sebelah Wahabi bilang tidak akan sampai ucapan Fatihah itu untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gini Pak, Allah memperkenalkan dirinya itu bertahap. Kalau Bapak tanya korelasinya gimana? Gitu. Ada kata innani anallah, tapi di sini Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Gimana korelasinya? Gini, Allah menjelaskan dia kepada makhluknya itu bertahap. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya nggak nyebut nama Allah. Yang dikenal oleh manusia apa? Tuhan. Ya sudah, aku Tuhan. Gimana saya bisa ngomong begitu? Begitu turun yang pertama surat apa? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Segitu aja. Ada kata Allah kan? Ada kata Allah? Nggak ada kan? Begitu pertama kali turun Allah nggak memperkenalkan dia namanya Allah, enggak. Yang manusia tahu apa? Tuhan. Ya sudah, pakai bahasa itu dulu tuh. Gitu. Rabbun itu umum, Rabbun itu Tuhan. Gitu. Jadi manusia itu bertuhan. Iya. Dia menyebut kata Tuhannya saja Tuhan. Maka kalau gitu aku memperkenalkan yang sama deh. Gitu. Nah kalau gitu bukankah pendidikan Allah kepada makhluk itu bertahap? Gitu. Ini cara pengajaran kalau gitu. Begitu orang sudah kuat, hebat, baru Allah menjelaskan siapa dia itu. Baru disebutkan Allah. Bukankah surat Al-Ikhlas ini tidak turun pertama? Tapi turun pada saat orang mulai mencari siapa sih, siapa sih, siapa sih, siapa sih. Mulai. Kalau pertamanya cuman Allah yang telah menciptakan manusia itu tuh. Bukan berhala ini. Kita ini membuat dia. Gitu kan, berhala itu dibuat oleh manusia kan. Maka disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bukan dia diciptakan oleh kamu, bukan dia. Nah jadi kalau gitu kita memahami ayat Al-Quran itu menjelaskan sesuatu bertahap. Maka mengajarkan kepada anak tentang Allah akan berbeda ketika saya menjelaskan Allah kepada bapak. Nah saya nanya, Allah itu apa sih Pak? Allah Tuhan. Gitu. Ada di mana? Atas, tinggi. Allah itu. Padahal kalau saya belajar tauhid kemudian saya bilang di atas, tinggi, saya salah. Kenapa salah? Kalau gitu Allah sudah bertempat. Gitu kan? Salah. Kalau gitu Allah sudah bertempat. Kalau saya bilang tinggi, tapi imajinasi si anak tentang tinggi betapa hebatnya dia. Nah kalau gitu kita kan bertahap. Tidak mungkin menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak bisa berpikir. Maka Al-Quran menggunakan itu. Bahkan lahirnya dia dengan bahasa Arab. Maaf, bukan saya menghina, bukan berarti bahasa Arab mulianya luar biasa, enggak. Bahasa komunikasi Allah kepada makhluk.
Ya. Kalau bahasa Arab itu bahasa Allah, bahasa Tuhan. Dan Nabi Ibrahim pakai bahasa Ibrani. Tuhan berfirman pakai bahasa Ibrani lah, nggak pakai bahasa Arab, gitu kan? Jadi bukan Arab, tapi karena dia turun di masa Nabi Muhammad dan tinggal di Arab, maka dia akan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan komunikasi pada saat itu. Ya, jadi kalau itu kunci kita berkomunikasi sukses itu kan bahasa. Yang dimengerti oleh dia apa? Kita pakai bahasa dia. Apa kalau pengen ngomong sama ayam, jangan pakai bahasa kita. Pakai bahasa ayam. Ayam nggak ngerti soalnya. Kalau bapak pengen ngasih makan nih, ada makanan gitu pagi-pagi, terus kemudian bapak bilang, "Yam, sini, sarapan nih." Ayam diam aja. Tapi kalau bapak bilang, "Krrrr," ya dia datang. Bahasa ayam nggak mau pakai. Gitu kan? Nah, jadi kalau gitu penjelasan itu bertahap. Lama-lama sampai innani anallah, la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, gitu kurang lebih Pak. Jadi perlahan. Kedua berkaitan dengan Fatihah, nyampe enggak dibaca ini? Gini Pak, ini kan dari zaman dulu nih kita berbeda pendapat dengan ini, dan saya yakin bukan dengan saya, entar kita orang mati juga tetap aja nanti cucu kita berbeda pendapat tentang ini. Nah, yang ingin saya buka wawasannya begini, bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu satu hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Nggak mungkin. Ya, kita pasti berbeda pendapat. Kita sepakat pada pokoknya, tapi tidak sepakat pada rincian-rinciannya. Pasti begitu hukum Islam itu. Sepakat pada pokoknya, tapi tidak sepakat pada rincian-rinciannya. Kita sepakat riba itu haram, tetapi ulama berbeda apakah bunga bank haram atau tidak. Kan rincian namanya. Sehingga kita menghormati perbedaan pandangan tersebut, termasuk surat Al-Fatihah. Ada sementara Ustaz yang bilang, oh yang namanya Quran itu dibaca untuk diamalkan, bukan dibaca, bukan dihadiahkan. Gitu. Quran itu diamalkan, masa dihadiahkan? Nah, mungkin beliau belum baca, mungkin. Kata Nabi bilang begini, kalau ada orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah akan menghindarkan dia dari azab kubur. Dibaca atau diamalkan? Cuman dibaca doang kan? Barang siapa membaca itu? Kalau gitu membaca itu punya fungsi. Maka akhirnya banyak ulama-ulama yang meyakini bahwa sesuai dengan apa yang didapatkan dalam sebuah hadis, kalau nggak salah di Ibnu Katsir bilang Fatihah itu kalau dibaca tergantung pada niat orang yang baca. Fatihah itu kalau dibaca tergantung pada niat orang yang baca. Niat orang baca macam-macam. Makanya dulu mudah-mudahan acara kita lancar dan sukses ya, kita Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah, mudah-mudahan lancar dan sukses. Ada kabar orang sakit, kita baca Al-Fatihah yuk, mudah-mudahan sembuh. Al-Fatihah, multifungsi. Sehingga kalau seandainya seseorang ingin mudah-mudahan baca Al-Fatihah ini menjadi pahala bagi saya dan menjadi pahala bagi orang yang mengajarkan saya. Yang mengajarkan itu bisa bapak, ibu, guru. Yang mengajarkan bisa orang tua, yang mengajarkan bisa jadi orang yang kita cintai itu pernah memberikan kebaikan kepada kita. Maka bacalah itu. Gitu, sesuai dengan yakinnya kita begitu. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang tidak meyakini, ya biarin dia nggak yakin. Jadi pandangan itu kalaupun haram atau halal boleh dan tidak, buat saya kalau kamu nggak ikut nggak apa. Gitu. Kita kan beda dengan cara agama. Kamu mesti ikut saya. Kalau nggak ikut pendapat saya, kamu salah. Kalau nggak ikut pendapat saya, kamu kafir. Nah, udah sekarang kan begitu. Nggak menghargai perbedaan pendapat. Bapak kalau baca takrib Fathul Qorib, baru pertama aja udah disajikan perbedaan. Jumhur atau mayoritas ulama bilang makruh kalau berwudu menggunakan air yang dipanaskan matahari, gitu kan? Musyawarah. Nah, coba tersaran. Begitu bilang makruh menggunakan air yang disengat matahari. Terus waqala Nawawi ada al-karahah. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat nggak ada tuh makruhnya, pakai aja udah. Baru buka, udah disajikan dua perbedaan. Apalagi ngaji lagi, buka lagi, ngaji lagi, buka lagi, makin banyak. Kita nggak mau baca soalnya. Gitu. Dan maaf, ada ungkapan orang bijak begini. Biasanya orang bodoh itu orang yang sering nyalahin, biasanya begitu. Ya. Saya lahir besar di percetakan negara, anak saya juga di percetakan negara lahir besar. Nah kita tuh jalan itu, tahu Pak, gang-gang sempit kecil-kecilnya tuh, kalau jalan tutup kita lewat sini, bisa. Ya kan kalau adek nanti jalan percetakan ditutup bisa pulang nggak? Ya bisa, Pak. Kemana adek?
muter aja Pak tuh lewat Kayu Awet, terus kemudian ntar tembus Mardani ke pasar, sampai kalau itu ditutup, muter aja ke Rawasari, terus ntar lewat Sentio. Kalau itu ditutup, kan bisa lewat kereta Pak, masuk ke gang sini, nyampe ke rumah. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Betapa wawasannya tentang rumahnya banyak. Maka jalan sini bisa, jalan sini bisa, jalan sini bisa. Bapak di Kelapa Gading, di situ tutup, Bapak bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena pengetahuan tentang lokasi banyak, gitu. Ya, tapi kalau nggak tahu baru sekali masuk situ terus ditutup, aduh, nggak bakal nyampe. Kenapa? Ditutup jalannya, saya nggak bisa datangnya, jalan ditutup karena dia baru sekali datang ke sini. Sehingga yang menyalahkan itu seringkali orang yang wawasannya sendiri. Begitu kurang lebih Pak. Jadi bagi saya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cuma satu Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung mengenai jawaban kalau ada orang mengatakan Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang mengucapkan Assalamualaikum itu adalah non-muslim? Apakah kita wajib jawab atau tidak? Dan alasannya apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi pertanyaan Bapak ini menuai jawaban yang cukup beragam. Saya nggak ngajarkan satu. Pertama, ada ulama yang menyimpulkan haram, gitu. Sebab Nabi pernah bilang kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, jawab waalaikum saja. Ya, assalamualaikum cukup, waalaikum lah. Tetapi kalau Bapak merujuk kepada surat keempat ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Gitu. Orang non-muslim mengucapkan assalamualaikum bisa jadi niatnya adalah menghormati kita. Ini orang muslim, bahasanya biasanya assalamualaikum. Bahkan kalau saya sih bangga tuh dia ngomong begitu. Kenapa? Bahasa Islam dipakai oleh orang muslim itu bahasa-bahasa kaum semua. Assalamualaikum, amin, alhamdulillah, insya Allah. Ya, itu bahasa-bahasa itu. Tapi kalau bahasa mereka kita pakai paling-paling bahasa dagang, bocah, ego, jigo, catun, gitu kan? Nah, bahasa gitu, tapi bahasa kita bagus-bagus daripada. Maka dia menghormati bahasa kita ini orang muslim. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Saya setuju dengan pandangan ulama. Jawabnya penghormatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Anda sudah menghormati saya dengan bahasa saya akan menjawab lebih baik daripada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh Pak, orang non-muslim itu didoakan. Ini bukan doa, saya niatnya menghormati dia. Gitu. Kamu tahunya doa atau tidak kan saya yang tahu. Saya pakai bahasa itu menghormati dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun saya bilang mudah-mudahan rahmat Allah tercurah bagi kamu, pun wajar. Kenapa? Karena kamu makhluk Tuhan. Gitu. Kamu berhak mendapatkan nama Tuhan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada orang penduduk Mekah ini yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saja. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min ats-tsamarati min man amana billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada orang-orang di sini yang beriman saja, ya yang kafir jangan. Allah jawab, jangan begitu. Yang kafir pun aku berikan walaupun sedikit nilainya dibanding dengan kamu. Jadi ada ulama yang mengharamkannya, oh, boleh, cukup alaikum, ada. Tapi tidak sedikit ulama yang menyimpulkannya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebagai penghormatan dia saja, bukan mendoakannya. Kalaupun mendoakannya, masih ada ulama membenarkan karena dia masih hidup. Sebab kita boleh mendoakan orang non-muslim masih hidup, masih boleh. Bukan karena Muhammad itu dilempari pakai kota orang terus kemudian Nabi bilang Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Gitu. Orang Taif tuh, Ustaz Ali sering ke sana. Ketika dilempari terus kemudian sahabat pengen hancurkan dia, nggak ada beriman kepada Allah. Jangan, mudah-mudahan ntar penduduk Taif itu beriman kepada Allah penduduknya. Benar sampai sekarang. Bahkan bukankah Ibnu Abbas pun dimakamkan di sana. Begitu kurang lebih Pak. Jadi tinggal memilih. Baik, kalau melihat hadis itu, saya pernah dulu belajar
bahwa Yahudi itu mengucapkan salamnya kepada Aisyah ngeledek. Maka kalau jawabannya ngeledek, jangan dijawab. Atau cukup bilang alaikum. Karena dia tidak bermaksud menghormati kita dengan bahasa itu. Jadi kita assalamualaikum, dia ngeledek. Jangan dihormati kalau ngeledek. Dijawab alaikum aja udah untung bro. Dijawab alaikum. Jadi niatnya kan ngeledek tadi kan. Kalau mungkin yang Bapak tanyakan ini kepada kita mungkin ini orang muslim menghormati. Kalau menghormati maka kita jawab penghormatan. Tapi kalau ngeledek nggak perlu. Biasanya ada anak muda pengangguran terus kejereng-kejereng di pinggir jalan di pinggir kali. Terus ada orang muslim lewat, anak perempuan, assalamualaikum. Gitu. Dia bukan berarti menghormati. Maka saat itu diabaikan pun boleh. Kalau menjawab alaikum cukup. Jadi kalau gitu bukan niat dari si pelakunya. Gitu Ustaz. Ada lagi? Ya sebelah sini. Nah kalau ibu mau udah pasti nggak ada, saya kan juga ibu udah. Dari dulu saya ini jarang nanya soalnya. Ada nggak ibu? Karena terhijab gitu. Nggak ada ya, diwakili sama bapaknya ibu. Ya baik. Gitu. Ini yang dapat saya sajikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa hati ini ya. Wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ikram ta'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sta'adaka min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'imuha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.